Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita kembali dipertemukan secara virtual melalui ibadah online pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu hati yang terarah kepada roti hidup. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat akan mendasari ibadah kita pada hari ini berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita kepadanya. Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai makhluk hidup yang tidak hanya membutuhkan roti jasmani, tetapi juga roti rohani. Tidak hanya roti duniawi, tetapi juga roti surgawi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kalau seringkali hidup kami terjadi ketidakseimbangan, terlebih seringkali kami banyak fokus mengejar dan berjuang hanya untuk roti dunia ini, tapi kami mengabaikan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengabaikan Engkau sebagai roti hidup yang mencukupkan apa yang terpenting di dalam kehidupan kami. Kami telah melupakan Engkau. Kami telah menyanyiakan Engkau, sehingga hidup kami seringkali tidak pernah merasa puas, kami tidak pernah ada rasa syukur dalam hidup kami tidak pernah ada rasa cukup, tapi kami selalu merasa kurang dalam hidup kami. Walaupun sebenarnya kami sudah lebih daripada cukup, dan bernikahan dengan orang lain yang lebih berkekurangan daripada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kalau kami juga seringkali banyak melihat tanda-tanda penyertaan dan pertolongan Tuhan, tetapi seringkali kami mengabaikan tanda-tanda itu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya, yang saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berita anugerah ini, saudaraku, mengingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kepuasan yang sejati kepada manusia, yang mengorbankan dirinya sebagai roti hidup untuk mengampuni dan memberikan kehidupan sejati kepada saudara dan saya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Marilah saudaraku, sebelum kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, roti hidup, kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami yang akan mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, melalui media online internet ini, kami dapat memahami dan mengerti dan lebih dapat melakukannya. Berkatilah jaringan internet yang kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semuanya itu tidak ada gangguan dan membantu kami untuk bisa memahami kehendak firman-Mu dengan lancar. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam hidup saudara sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak tanda yang ada di dalam kehidupan ini, saudara. Apa itu tanda, saudara? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tanda itu adalah, ada beberapa arti, saudaraku. Yang pertama, tanda itu adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu. Jadi ketika saudara melihat sebuah tanda, saudara bisa melihat sesuatu yang ditandakan itu. Yang kedua, saudara, tanda itu sama dengan bukti. Jadi ketika saudara melihat tanda, saudara melihat sebuah bukti, saudara. Misalnya tanda tangan, begitu saudara. Saudara melihat bukti bahwa orang itulah yang menulis tanda tangan itu. Tanda juga berarti petunjuk, saudaraku. Yaitu ketika saudara melihat sebuah tanda, saudara ditunjukkan sesuatu yang ditandakan itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Tanda itu juga berarti pengenal. Ketika saudara melihat tanda, saudara mengenal sesuatu yang ditandakan itu, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia tersebut, saudaraku, maka kita bisa melihat bahwa adanya tanda itu bertujuan untuk mendapatkan atau dapat dengan tanda itu dapat menunjukkan atau menyatakan atau membuktikan sesuatu, saudaraku. Misalnya tanda lalu lintas, saudaraku. Kita melihat ada tanda dilarang parkir. Tanda itu untuk menunjukkan sesuatu. Bahwa di tempat yang ada tandanya itu kita tidak boleh memarkir kendaraan, saudaraku. Ada lagi tanda lalu lintas dilarang masuk, ya. Tanda itu untuk menunjukkan bahwa kendaraan dilarang masuk atau melewati jalan tersebut, saudaraku. Ada lagi tanda dilarang memotret, saudaraku. Tanda itu untuk menunjukkan bahwa kita dilarang memotret di area tanda itu. Ada juga tanda prokes, ya, tanda protokol kesehatan. Tanda itu untuk menunjukkan agar kita menerapkan protokol kesehatan. Ada lagi tanda orang sakit. Apa tandanya kalau orang itu sakit, saudaraku? Mungkin suhu badannya itu sangat tinggi. Badannya tidak enak, saudaraku. Nafasnya sesak. Itu tanda-tanda atau gejala atau indikasi bahwa orang itu sedang sakit. Dan masih banyak lagi, saudaraku, tanda-tanda lainnya yang dapat kita lihat di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, di dalam Alkitab tadi, saudaraku, kata tanda, saudaraku, ditulis dalam kata Yunani yaitu semeion, saudaraku. Semeion, yang artinya adalah keajaiban, tanda, sesuatu yang mengherankan, saudaraku. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu miracle, sign, wonder, saudaraku. Dan kita mempelajari lebih jauh, saudaraku, dalam konteks Injil Yohanes, saudaraku. Kata semeion, saudaraku, semeion itu memiliki makna dan tujuan yang sangat khusus, saudaraku. Kita bisa melihat makna tanda dengan tujuan khusus itu yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 yang berkata demikian. Memang masih banyak tanda. Kata tanda ini ditulis dalam kata Yunani semeion, saudara. Tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya.
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, yaitu tanda yang sudah dicatat dalam Injil Yohanes ini, supaya, perhatikan, tujuan tanda itu, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berdasarkan ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa banyaknya tanda yang dibuat oleh Yesus, khususnya yang ditulis dalam kitab Injil Yohanes ini, saudaraku, itu memiliki tujuan yang sangat khusus, yaitu untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, saudaraku. Dan setelah melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus itu, saudaraku, diharapkan, saudaraku, manusia itu percaya. Ketika mereka melihat tanda yang dibuat oleh Yesus, banyak orang itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Juru Selamat dunia. Tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus antara lain, saudaraku, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Yesus meredakan angin ribut. Yesus berjalan di atas air, saudaraku. Dan masih banyak lagi. Yesus, tanda yang terbesar itu adalah ketika dia mati dan bangkit dari kematian. Pertanyaannya, saudaraku, apakah setelah melihat tanda-tanda itu, saudaraku, manusia itu taat dan mengikuti sesuatu yang ditunjuk oleh tanda-tanda itu? Walaupun, saudaraku, pada dasarnya tanda-tanda yang dibuat itu dengan tujuan untuk kebaikan manusia. Tapi benarkah manusia itu ketika melihat tanda itu, mereka taat dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh tanda itu, saudaraku? Kalau kita melihat, saudaraku, pada kenyataannya membuktikan bahwa ternyata manusia tidak selalu, bahkan manusia itu cenderung mengabaikan tanda-tanda itu, saudaraku. Contoh yang terjadi pada zaman sekarang, saudaraku, di mana bahwa banyak manusia yang cenderung mengabaikan tanda-tanda daripada mereka itu mentaati, mengikuti tanda-tanda itu, saudaraku. Contohnya, saudaraku, ketika melihat tanda dilarang parkir, justru manusia pada zaman sekarang itu dengan sengaja memarkir kendaraannya di bawah tanda parkir itu. Melihat tanda dilarang masuk, justru dengan sengaja berusaha memasuki dan melewati jalan yang dilarang masuk itu, saudaraku. Melihat tanda prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, hindari mobilitas, saudaraku. Justru manusia dengan sengaja tidak mau menerapkan prokes itu. Melihat tanda-tanda sakit, badan sudah tidak enak, saudaraku, sudah sesak nafasnya, ya. Tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat, saudaraku. Padahal sudah ada tanda-tandanya tidak enak badan, saudara. Saat ini kita juga seringkali melihat tanda-tanda, saudaraku. Ketika seringkali kita melihat, mendengar ambulan lewat, ada tanda sirene yang meraung-raung hampir setiap hari di jalanan, saudaraku. Selain itu kita juga melihat tanda-tanda banyak bendera-bendera kematian di kampung-kampung. Atau kita melihat berita tanda banyaknya orang meninggal karena virus corona yang kita alami saat ini. Ternyata, saudaraku, walaupun sudah banyak tanda orang meninggal karena virus corona, ternyata masih banyak orang yang tidak percaya bahwa corona itu benar-benar ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, demikian juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku. Orang banyak, tak terkecuali para murid Tuhan Yesus,
yang seringkali mereka melihat tanda-tanda yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus memberikan makan 5.000 orang, Yesus meredakan angin ribut, saudaraku. Yesus berjalan di atas air dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi ternyata, saudaraku, tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu ternyata tidak otomatis membuat orang banyak dan para muridnya itu percaya, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari sini kita bertanya, saudaraku, why? Mengapa? Mengapa walaupun manusia sudah banyak melihat tanda-tanda, tapi manusia cenderung melanggar atau tidak mengikuti tanda atau tidak taat kepada sesuatu yang ditandakan itu, saudaraku? Mengapa pula orang banyak yang berbondong-bondong dan terus berusaha mengikut Tuhan Yesus, saudaraku? Dimanapun Yesus berada, mereka yang sudah melihat tanda-tanda yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, ternyata mereka pun juga tidak percaya, atau bahkan masih belum tahu dan mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ayat yang ke-26 dan 30, ya, ayat ini membuktikan bahwa orang banyak yang berbondong-bondong berusaha mengikuti Yesus, bahkan mereka rela berjalan kaki, ya saudara, untuk bertemu dengan Yesus. Tapi ternyata orang yang kelihatan bersemangat ini, saudara, ternyata mereka tidak punya motivasi yang benar di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 26 dan 30 dalam ayat tadi membuktikan akan hal itu, saudara. Di mana orang banyak ternyata tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-26 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Pekerjaan apakah yang engkau lakukan itu, saudara? Bayangkan, saudaraku, Yesus berulang kali melihat tanda-tanda, melakukan tanda-tanda keajaiban. Tapi ternyata mereka belum percaya juga. Maka mereka bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat?" Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perkataan Tuhan Yesus dan melalui respon orang banyak itu, saudaraku, kita dapat mengetahui apa motivasi orang banyak itu mencari dan mengikuti Tuhan Yesus. Ternyata motivasi mereka, saudaraku, bukan karena mereka ingin mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ternyata mereka bukannya ingin percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan karena mereka ingin tahu Yesus lebih dalam lagi, saudaraku. Bukan karena mereka itu ingin menjalin relasi yang lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan Yesus. Tidak, saudaraku. Tetapi lebih kepada karena mereka ingin mendapatkan roti lagi, saudaraku. Hati mereka tidak terarah kepada Yesus, saudaraku. Tetapi hati mereka hanya terarah kepada roti duniawi. Ternyata hati mereka tidak terarah kepada Yesus sebagai roti hidup, tetapi terarah kepada Yesus lebih kepada roti duniawi yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Karena sebelumnya, saudaraku, melalui Tuhan Yesus, peristiwa sebelumnya kita melihat di sana bahwa orang banyak itu, dengan peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang, mereka telah mendapatkan roti gratis yang mengenyangkan mereka. Saudaraku dikasih oleh Kristus, kata kenyang, saudaraku, itu untuk menekankan bahwa mukjizat roti yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu bukan roti yang jelek, bukan roti yang tidak enak, tetapi roti yang terbaik,
Sehingga mereka makan dengan lahap dan sampai mereka kenyang, saudaraku. Dan dengan peristiwa itulah mereka berpikir, enak ya ikut Yesus, hanya kita mengikuti kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, saudaraku. Kita tidak perlu bekerja, tetapi kita dapat roti gratis. Dan rotinya roti yang terbaik lagi, saudaraku. Saudaraku, itulah yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Sehingga kemanapun Yesus berada, mereka mengejar Yesus itu. Tapi mereka mengejar Yesus bukan karena mereka menganggap Yesus sebagai roti hidup, tapi hanya untuk mendapatkan roti secara jasmani atau roti duniawi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang-orang yang kelihatan sibuk, saudaraku, mengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang kelihatan sibuk dan selalu giat melayani Tuhan, bahkan rela berkorban untuk Tuhan. Ternyata, saudara, tidak menjamin mereka memiliki motivasi yang benar ketika mereka mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Karena itulah kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, saudaraku. Karena yang tahu motivasi kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, itu adalah saudara sendiri dan Tuhan tentunya. Dan Tuhan tahu apa motivasi saudara ketika saudara menjadi pengikut Yesus, saudaraku. Apakah saudara menjadi pengikutnya hanya karena engkau ingin mendapatkan roti duniawi, atau lebih daripada itu, karena saudara menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup yang mencukupkan dan menjamin kebutuhan rohani saudara, yaitu keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu apa respon Tuhan Yesus, saudaraku, setelah mengetahui motivasi yang salah dari orang banyak yang mengikutinya? Apakah Tuhan Yesus diam, saudara? Apakah Tuhan Yesus masa bodoh membiarkan mereka dengan motivasinya yang salah itu, saudaraku? Ternyata tidak, saudaraku. Yesus tidak diam. Dia mengoreksi, dia meluruskan motivasi mereka yang salah itu, saudaraku. Dan perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-26 itu menunjukkan ketidakdiaman Yesus terhadap orang banyak yang punya motivasi yang salah itu, saudaraku. Di sana dikatakan demikian, sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu artinya benar, tidak diragukan lagi. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini adalah kata-kata koreksi Tuhan Yesus terhadap motivasi yang salah yang dimiliki oleh orang banyak itu, saudaraku. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita melihat, mendengar, menjumpai ada orang-orang yang memiliki motivasi yang salah, ketika mereka rindu dan ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen, saudaraku, kita perlu meluruskan, kita perlu membimbing, kita perlu mengarahkan ketika mereka itu punya motivasi yang salah, agar pada akhirnya mereka tidak kecewa ketika mereka itu menjadi pengikut Kristus. Dan ketika engkau punya motivasi yang salah, saudaraku, pada saat ini ketika engkau menjadi pengikut Kristus, kiranya firman Tuhan ini boleh mengoreksi motivasimu yang salah itu. Mungkin kita pernah mendengar ada orang begini, saudaraku, aku mau menjadi orang Kristen karena sepertinya jadi orang Kristen itu enak ya. Saya melihat ada orang-orang Kristen kebanyakan sukses-sukses, kaya-kaya mungkin. Saya pengen jadi orang Kristen. Saudaraku, kalau kita melihat ada orang seperti itu, kita tidak boleh diam. Kita perlu meluruskan motivasi yang salah itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus tidak diam, saudaraku? Mengapa Yesus meluruskan motivasi yang salah dari orang banyak itu, saudaraku? Karena dia tahu
bahwa manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, roti jasmani atau roti duniawi, tapi juga dari roti hidup, yaitu roti rohani atau roti surgawi. Karena itu pula Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak hanya membutuhkan roti jasmani atau roti dunia, tetapi juga roti surgawi, yaitu roti hidup. Karena itulah saudaraku, ketika manusia hanya mengejar roti duniawi dan mengabaikan roti hidup, maka sesungguhnya manusia itu telah mengingkari hakikat dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tapi sayangnya saudaraku, banyak manusia yang telah lebih mengejar roti duniawi itu, atau lebih mengejar perkara-perkara dunia ini dan mengabaikan roti hidup atau perkara-perkara surgawi, sehingga kehidupannya tidak pernah mengalami kepuasan. Sehingga demi mengejar roti duniawi, hal-hal yang jasmania itu saudaraku, akhirnya manusia kehilangan roti hidup. Hanya demi mengejar roti duniawi, manusia menghilangkan hidup orang lain, bahkan menghilangkan hidupnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu apakah berarti kita tidak boleh mencari dan mengejar roti jasmani, saudara, atau kebutuhan-kebutuhan jasmani? Jawabnya adalah boleh. Kita boleh mengejar, kita boleh mencari roti duniawi, kita boleh mencari kebutuhan hidup jasmani kita, boleh saudaraku. Tuhan Yesus pun tidak melarang akan hal itu. Kalau dia melarang kita mencari roti duniawi saudaraku, roti jasmani, pasti Yesus tidak akan pernah mengadakan mujizat memberikan makan roti kepada 5.000 orang lebih itu saudaraku. Tetapi saudaraku, yang Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus inginkan adalah agar hidup kita itu tidak hanya mencari roti duniawi, sibuk dengan perkara-perkara dunia, sibuk dengan makanan jasmani atau kebutuhan jasmani, tetapi kita juga mencari roti hidup. Yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, yang memberikan hidup kekal atau keselamatan kepada umat manusia. Karena apa saudaraku? Karena kalau Yesus datang hanya untuk memberikan roti jasmani, bukan roti hidup, untuk apa dia sampai mati di atas kayu salib saudaraku? Kalau dia datang hanya untuk memberikan roti jasmani kepada umat manusia, kalau dia hanya datang memberikan roti kepada 5.000 orang lebih itu, kalau itu tujuan utama saudaraku, untuk apa dia sampai mati di atas kayu salib? Kematiannya adalah sebuah kematian yang sia-sia. Demikian juga saudaraku, kalau kita menjadi pengikutnya hanya untuk mendapatkan roti duniawi, roti jasmani semata, dan mengabaikan roti hidup, itu juga sama dengan kita itu telah merendahkan arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu saudaraku. Kalau kita hanya menjadi pengikutnya hanya untuk mendapatkan roti jasmani itu, maka itu sama dengan saudara dan saya sudah merendahkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Marilah kita arahkan hati kita, kita arahkan hidup kita untuk bekerja tidak hanya untuk roti duniawi, tetapi juga untuk roti hidup. Sehingga kita tidak lapar dan haus lagi. Kita merasa cukup dengan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak seperti bangsa Israel, saudaraku, yang berulang-ulang kali mengalami tanda keajaiban dari Tuhan. Dapat makan atau mana roti dari Tuhan, tapi berulang kali juga mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak pernah puas. Karena mereka hanya mengejar roti jasmani itu. Mereka hanya mengejar tanda-tanda keajaiban secara jasmani. Tapi mereka melupakan Tuhan atau Allah yang memberikan roti itu sendiri. Sehingga hidupnya tidak pernah puas, saudara. Kalau engkau hidupmu tidak pernah puas, selalu berkeluh kesah, tidak pernah merasa cukup, walaupun sebenarnya engkau sudah cukup, saudara. Mungkin saudara perlu mengoreksi hidup saudara. Jangan-jangan sejauh ini, selama ini kita hanya mengejar Yesus. Bukan karena kita mengejar Tuhan Yesusnya. Kita mengejar rotinya. Kita mengejar hanya berkat. Tapi kita mengabaikan Dia sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kalau engkau ingin hidupmu terus diliputi rasa syukur, cukup, puas dengan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, marilah kita tidak hanya mengejar roti jasmani, tapi kita juga mengejar roti hidup itu. Arahkanlah hatimu tidak hanya kepada perkara-perkara duniawi, tapi arahkanlah juga kepada perkara-perkara surgawi. Sehingga kita diliputi rasa syukur dan cukup dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, agar hidup kami tidak hanya kami arahkan mencari, mengejar roti jasmani, mengejar perkara-perkara duniawi semata. Walaupun kami menyadari Engkau juga tidak pernah melarang itu. Tetapi Engkau lebih ingin juga supaya kami juga mengejar roti hidup. Kami melakukan perkara-perkara surgawi. Sehingga hidup kami selalu diliputi oleh rasa cukup daripada terus berkeluh kesah dengan keadaan kami. Tuhan Yesus, menyatakanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Agar di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini, hati kami tetap terarah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan ini. Kami bersyukur untuk saudara kami yang sudah dipulihkan dari sakit mereka, yang isolasi mandiri sudah semakin pulih dan sudah semakin sembuh. Dan mungkin ada di antara kami yang kami tidak tahu, tidak kami sebutkan namanya, yang saat ini mereka sedang menjalani isolasi mandiri karena virus corona. Kiranya Tuhan tolong mereka, agar mereka diberikan semangat, diberikan pengharapan untuk sembuh. Dan lebih daripada itu, mereka mengarahkan hidup mereka itu kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan andalan hidup kami. Berkatilah Tuhan Yesus kehidupan jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Parakan di tengah pandemi ini, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan, tetap punya semangat, tetap punya daya kreativitas untuk berjuang dalam kehidupan ini. Berkatilah dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Bapa Surgawi untuk anak-anak kami
yang belajar secara online, supaya mereka tetap diberikan semangat, dan juga para orang tua yang mendampingi anak kami juga diberikan semangat. Demikian juga para guru, khususnya sekolah kami Cita-Cita, Tuhan juga memberkati di dalam masa pandemi ini, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat tetap membimbing anak-anak kami dengan kesabaran di masa pandemi ini secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kondisi bangsa kami saat ini yang masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Memang kami jenuh, kami lelah, kami capek, dan semua orang sangat lelah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar disinilah Engkau sadarkan kami sebagai manusia bahwa kami membutuhkan Tuhan. Di tengah pandemi ini banyak manusia yang menjadi harapan kami tidak bisa menolong kami, karena mereka juga sibuk dengan diri mereka sendiri. Biarlah berikan kepada hati kepada setiap kami untuk berseru kepada Tuhan. Para tenaga medis Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka semangat, jagai mereka, lindungi mereka. Apalagi di tengah masa ini mereka banyak yang terkena virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami sepekan ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Doa-doa kami ini Bapa, kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberikan waktu bagi kita secara khusus untuk mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Sebagai dasar persembahan akan saya bacakan dari Amsal 3 ayat 9 sampai ke 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Bahkan sampai saat ini Tuhan masih senantiasa memberkati dan menyertai dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, sungguh begitu luar biasa untuk berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan tidak melihat dari berapapun besarnya nilai persembahan kami, tetapi Tuhan melihat setiap hati kami yang penuh kerelaan mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya dan menyucikannya, agar persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini.
Kami juga mau berdoa Bapa, kiranya Tuhan menyertai dan juga memberkati untuk setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya kebijaksanaan-Mu lah yang hadir di atas mereka Bapa, sehingga mereka semua dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami Tuhan untuk bukan hanya mempersembahkan materi yang kami miliki, tetapi mampukan kami untuk boleh mempersembahkan totalitas kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.